لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur kita kepada Allah, kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang dibawa oleh beliau dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berhubung kondisi kita berada di akhir tahun, ini kita jadikan sebagai momen untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu menghitung, mengira, merenung apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, dan sekaligus juga membuat program apa yang akan kita kerjakan untuk masa-masa yang akan datang. Wal tanzur nafsu ma qaddamat sabaqu, hendaklah masing-masing memikirkan dan memperhatikan apa yang akan dia perbuat untuk menyongsong hari esok. Hari esok itu bisa akhir dari kehidupan kita, di ujung-ujung kehidupan kita, dan juga bisa kehidupan pada hari akhirat. Jadi bagaimana keberadaan kita itu nantinya sangat ditentukan pada masa kita sekarang. Bapak yang Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada prinsipnya semua ayat-ayat Al-Quran itu memberitahukan kepada kita tentang kehidupan, mulai dari awal sampai akhir. Kehidupan yang dikemukakan oleh Al-Quran itu berbagai macam contoh kehidupan pada masa lampau, kehidupan masa kita sekarang, dan juga kehidupan masa yang akan datang. Seorang sahabat Rasul bernama Ammar bin Yasar mencoba menyimpulkan isyarat Al-Quran tentang makna kehidupan itu melalui 3 pertanyaan. Min aina anta, wa fi aina anta, wa ila aina anta. Engkau berasal dari mana? Dulu kita ini tidak ada, kemudian ada, tapi berada dalam keadaan lemah dan sebagainya. Lalu Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan diberikannya kepada kita haji dan seterusnya. Untuk apa? Min aina anta, dari mana engkau berasal? Supaya kita hidup ini jangan sombong. Kita harus juga menoleh ke belakang, dari mana kita berasal. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa fi aina anta, dan engkau sedang berada di mana? Kita ini sekarang Bapak dan Ibu sedang berada di dunia. Kita sedang berada di dunia. Inilah kehidupan kita sekarang. Wa fi aina anta, engkau sedang berada di mana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita perbuat? Kemudian yang ketiga, wa ila aina anta, engkau mau menuju ke mana? Jadi 3 inilah sebenarnya prinsip kehidupan. Tahu kita dari mana kita berasal, sadar kita sedang berada di mana, dan kemudian kita ingat tujuan kita hidup setelah ini mau ke mana. Min aina anta, wa fi aina anta, wa ila aina anta. Engkau berasal dari mana, engkau sedang berada di mana, dan engkau mau menuju ke mana.
Jawabannya kita yakin semua kita sudah memahami. Ayat-ayat Al-Quran juga banyak memberikan informasi tentang kehidupan, baik kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita pada masa yang akan datang. Seorang ahli sufi namanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau menyatakan begini, kalau ditanya setiap janin yang masih berada di dalam perut ibunya, kita beritahukan kepada dia akan ada kehidupan yang jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan di alam rahim, maka dapat dipastikan, kata Ar-Rumi, semua janin itu menjawab bahwa itu tidak mungkin. Seolah-olah janin itu sepakat kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling indah itu ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Nah, begitu si janin ini lahir, di situ dia baru dapat jawabannya bahwa kehidupan sekarang ini itu jauh lebih baik bila dibanding dengan kehidupan di alam rahim. Semua, kita juga semua menjawab kondisi kita sekarang ini. Kemudian datang Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa ada kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari kehidupan dunia ini. Itulah dia kehidupan hari akhirat. Nah, persoalannya, apakah kita menjawab seperti jawaban kita di alam janin dulu, atau memang kita yakin bahwa kehidupan akhirat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu jauh lebih baik bila dibanding dengan kehidupan dunia ini sekarang. Kalau jawabannya seperti di alam janin, nah disinilah orang berlomba-lomba untuk mencari kesenangan dunia. Tapi di luar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah, akhirnya yang muncul adalah penyesalan. Ternyata kebahagiaan yang ada di dunia ini itu tidak pernah pasti, kecuali kebahagiaan itu dicari berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita bawa Allah dalam mencari kebahagiaan hidup ini. Tapi kalau kita mencari kehidupan sendiri, kebahagiaan sendiri, itu tidak akan pernah kita bahagia. Jalaluddin Ar-Rumi juga menyebutkan begini, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan hidup yang hakiki itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kita jauh dengan Tuhan, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sepopuler apapun nama kita, kebahagiaan itu tidak pernah kita rasakan. Jadi bicara mengenai kebahagiaan hidup, jawabannya hanya satu, seberapa dekat kita dengan Allah. Manusia dengan Tuhan itu adalah ibarat sebatang bambu yang masih berada pada rumput induknya. Jadi kita ini ibarat sebatang bambu. Kerajaan Tuhan itu adalah ibarat rumput bambu. Ketika sebatang bambu ini tadi masih berada di rumput induknya, disitulah dia merasakan keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Bagaimanapun kencangnya angin meniup, bambu ini tadi tetap saja berlenggak-lenggok, dia tetap saja merasa senang dan bahagia karena dia masih berada pada rumput itu. Tapi ketika bambu ini tadi, sebatang bambu ini dipotong oleh manusia, dipisahkan dia dari induknya, maka bambu ini kadang-kadang menangis, kadang-kadang menjerit, kadang-kadang diinjak orang, kadang-kadang dipotong orang. Nah, kenapa perilakunya seperti itu? Karena dia sudah terpisah dari rumput induknya. Begitu juga adalah
manusia. Ketika dia masih berada dalam lingkungan Allah, dekat dia dengan Allah, disitulah keamanan, kebahagiaan yang tiada tara. Tapi ketika dia menjauh dari Allah, dia cari kebahagiaannya sendiri. Oh, mungkin barangkali pada pangkat dan jabatan di situ ada bahagia, dia cari. Tapi Tuhan dia tinggalkan. Oh, mungkin pada harta yang banyak, di situ ada kebahagiaan, dia cari itu harta dengan menghalalkan segala macam cara. Oh, mungkin pada popularitas itu bahagia, dia cari popularitas tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah. Dapatkah dia bahagia itu? Jawabannya sedikit pun dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak orang kaya di akhir hayatnya menyesal. Berapa banyak orang pejabat begitu sudah tak menjabat lagi dia muncul penyesalan, bukan kebahagiaan. Nah, jadi oleh karena itu, carilah kebahagiaan itu yang melalui pendekatan kepada Allah, karena pada Allah itulah sumber kebahagiaan. Oh, mungkin sama orang tua kita ada kebahagiaan, tidak juga. Sesayang apapun orang tua itu sama kita, ada saat-saatnya dia tidak sayang, paling tidak pada saat dia tidur. Tapi Allah itu 1 hari 24 jam senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita, rahmat dan rahimnya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 hal, tapi masih banyak lagi yang lain-lain yang diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita tentang kehidupan. Yang pertama, kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia. Ini dalam Al-Imran ayat 14. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Digambarkan Allah lah di dalam Al-Quran apa-apa saja yang dicari oleh manusia supaya dia bahagia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Pada wanita, pada pasangan hidup, orang selalu mencari kasah kusuk, kadang-kadang menghalalkan berbagai macam cara, karena dengan wanita itu dia menganggap di sanalah kebahagiaan. Apakah memang begitu? Wallahu a'lam. Kalau ditanya kita satu-satu yang hadir ini, berapa persen lah kira-kira yang tidak menyesal dia dengan istri pilihannya? Kadang-kadang kalau disurvei banyak juga, kalau bisa diulang lagi balik ke awal, mungkin barangkali dia menyesal mendapatkan itu lebih bagus kepada yang lain. Oh, kalau begitu perlu ditambah. Yang dulu dapat 1 menjadi 2. Kita survei juga, ternyata yang sudah mendapatkan istri 2 juga tak juga bahagia. Kalau begitu ditambah 1 lagi, makin jauh dari kebahagiaan. Nah, ternyata pandangan manusia tentang bahagia itu juga belum tepat. Wal balik terhadap anak. Apakah anak kita membuat kita bahagia abadi atau bahagia sesaat? Mana lebih banyak anak ini mendatangkan masalah dalam kehidupan kita atau mendatangkan berkah? Mana lebih banyak menguras pemikiran kita anak-anak ini tadi daripada menanamkan pemikiran kita? Jawab sendiri. Wal qadatil muqattarah min az-zahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal hars. Orang berduyun-duyun mencari kebahagiaan itu dengan mengumpul harta yang banyak, emas, perak, kendaraan yang mewah, hewan ternak, kebun dan sebagainya. Tapi ketika itu sudah didapatkan, merasa bahagiakah dia? Sampai di manalah itu dia bawa? Mana lebih
anak yang dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah ketimbang yang dia nikmati. Saya rasa yang kita nikmati apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Maka kata Hamka di dalam kajian tasawuf modernnya, orang yang dekat dengan Allah, dia memahami bahagia itu dengan mencicipi. Tapi orang yang jauh dengan Allah, dia memahami bahagia itu dengan memiliki. Apa makna orang yang dekat dengan Allah bahagia itu dengan mencicipi? Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, disitulah dia merasa bahagia. Itu baik, itu maknanya orang dekat dengan Allah. Ada orang yang jauh dengan Allah, dia merasa bahagia dengan apa yang dia miliki, walaupun itu tak dia cicipi. Berapa rumah bapak, rumah saya ada 11, ada yang 10 juga pernah nampak lagi, cuma di atas kertas saja. Yang dia cicipi, yang dia nikmati cuma satu rumah itu saja. Tapi dengan memiliki itu, dia bahagia sekali. Ini maknanya apa? Orang, ada tipe orang hanya bahagia dengan memiliki, walaupun dia tidak bisa mencicipi itu. Kata Hamka, itu adalah ibarat orang yang punya dompet. Di dalam dompetnya itu uang jutaan rupiah, tapi tak boleh dibuka, tak boleh dibelanjakan, sebagai penunggu kantong saja. Kata Hamka, itu sama dengan memasukkan koran ke dalam dompet. Orang dia tak mau membelanjakannya, tak mau dia menikmatinya, apalagi menyedekahkannya sama orang lain, hanya sekadar menunggu saja. Tapi dia bahagia dengan itu, walaupun tak bisa itu dia memanfaatkan. Jadi kata Hamka, ya itu kan sama saja memasukkan koran ke dalam dompet. Tapi ada orang tak pernah batalkan isi dompetnya, tapi dia menikmati. Tak pernah ini dijadikan sebagai penjaga, tapi itu memang betul-betul untuk dinikmatinya. Nah, ini tipe orang mana yang jauh dengan Allah dan mana yang dekat dengan Allah. Jadi semua Bapak Ibu yang disebutkan di atas tadi, mulai dari wanita, harta, kendaraan, ternak, kebun dan sebagainya, dalika mataul hayat dunia. Itu semua hanya kesenangan di dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi apa yang ada pada sisi Allah, itulah yang kekal dan abadi. Itulah sebaik-baik tempat kembali, itulah sebaik-baik untuk mencari nilai kebahagiaan itu. Makanya Bapak Ibu, ya kita hidup ini ya mencontoh Nabi saja. Nabi itu bagaimana? Nabi itu berusaha, Nabi itu berbisnis, Nabi itu kaya. Tak benar dikatakan kalau Nabi itu miskin. Nabi itu sangat kaya. Tapi dia tak pernah terbawa random dengan kekayaan yang dia miliki. Tak pernah dimasukkan rasul ke dalam hatinya, tapi cukup dalam genggaman tangannya saja. Maka terakhir terjadilah pembalikan. Dulu sudah pernah juga kita bahas di sini. Kalau pada awalnya 2,5% yang dikeluarkan Nabi dari harta yang dia miliki, maka di akhir hayatnya 2,5% pula yang dia ambil, selebihnya itulah yang dia berikan untuk menolong orang lain. Itu pola kebahagiaan itu. Jangan lagi umur kita sudah 70, 75 tahun masih mengumpul-ngumpul tanah orang kerja kita.
masih menuntut lagi ke sana kemari dan sebagainya. Padahal kadang-kadang banyak pun kita dapat bisa tak sanggup kita menghabiskan. Memang betul-betul Allah itu maha adil. Makin berkurang umur kita, makin dikuranginya nafsu kita. Kalau dulu makan satu piring, ini setengah piring pun tak habis. Tapi mengapa orang terus berpacu untuk mendapatkan yang terbanyak itu? Karena dia belum bisa memahami makna kehidupan. Nah, jadi itulah makanya kehidupan yang terbaik itu adalah kehidupan hari akhirat. Maknanya carilah kehidupan dunia ini sebanyak-banyaknya dan sehebat-hebatnya, tapi bagaimana ini bisa menjadi telangkai untuk kebahagiaan hidup di hari akhirat. Persoalan menelangkainya saja jadi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan banyak harta itu hanya tinggal di dunia, tapi tak sampai membawa kepada hari akhirat. Sekarang persoalan yang perlu kita pelajari, yang perlu kita khususkan, bagaimana yang sudah kita dapatkan di dunia ini bisa kita jadikan sebagai pelanggai untuk kehidupan hari akhirat. Dan doa kita kan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan juga katakan ini kan harta ini kan urusan dunia saja, tidak. Harta bisa menggiring kita untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Istri bisa menggiring kehidupan kita untuk bahagia di hari akhirat. Anak juga bisa menggiring kita untuk mencari kebahagiaan hidup di hari akhirat. Nah, sekarang kecerdasan kita diuji. Bagaimana harta kita, pangkat kita, istri kita, anak kita, cerdas kita menjadikannya sebagai pelangkai untuk mencapai kebahagiaan hidup dari akhirat. Maka konsep keluarga bahagia dalam Islam itu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai kepada hari akhirat. Bahkan di dalam surah Al-A'raf itu dijelaskan ada dua. Surga itu kan sudah nikmat, tapi ada dua nikmat yang lebih hebat daripada surga itu. Pertama, ketika kita bisa melihat Allah, ru'yatullah, dan yang kedua, ketika kita melihat ditengok ke atas ada mak ayah kita sampai kakek kita, ditengok ke bawah ada anak cucu kita, ditengok kiri kanan ada anak, ada istri dan sebagainya, kumpul di dalam surga. Itulah kebahagiaan yang kedua. Pertama melihat Tuhan, kedua dengan kumpulnya keluarga. Coba bayangkan, kita ke atas itu tidak ada yang masuk, di luar semua. Kita mau ke bawah, ke bawah. Nah, jadi itu surga itu bahagia, surga itu indah, tapi nikmat intinya itu hanya ada dua. Pertama ketika kita melihat Allah, kedua ketika melihat keluarga kita kumpul dalam surga itu. Nah, jadi itu tadi, bagaimana kita bisa cerdas memboyong kehidupan dunia untuk menuju kebahagiaan hidup hari akhirat. Yang kedua, hidup adalah sementara. Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirah hiya darul qarar. Pernah juga kita kaji beberapa pertemuan yang lewat, hidup ini singkat. Dan kata Rasul, a'malu ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umatku berkisar antara 60 sampai 70, dan jarang sekali di antara mereka yang bisa melampaui itu. Di atas 70 itu jarang saja. Permainan itu ya itu tadi 58, 59, 60, sekitar begitu aja. Nah, 65 itu sudah jarang, apalagi 70 sudah mulai jarang. Di atas itu tapi jarang. Dan di hadis yang lain, jarang di antara umat itu yang bisa melampaui umurmu atau kenikmatannya, kata Rasul. Sekarang 40 umur kita, jangan pernah bermimpi gadis sampai 80. 50 makin jangan bermimpi sampai 100. 60 tak usah berharap, 120. Jadi ini sementara apa?
Makanya sering-sering menengok teman-teman kita yang sudah duluan dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang kita tengok hartanya berlimpah, tapi ternyata itu menjadi beban bagi kita. Kita tengok anak-anaknya banyak, tapi tak ada orang yang jahat. Berdoa saja pun tak sanggup. Nah, kan dia kira begitu. Nah, kalau begitu apa yang paling diharapkan? Makanya kecerdasan itu tadi. Silakanlah rebut dunia, tapi yang paling penting jadikan dunia sebagai telakai untuk menuju kebahagiaan hidup hari akhirat. Sementara saya sekarang umur saya 56 tahun. Susahnya juga. Kan dari umur 0 tahun sampai umur 20 tahun itu kan belum begitu apa kali kita makna kehidupan. Dari 20 ke 40 aja sudah kita baru menikmati. Kemudian datang Rasul menyatakan 40 ke atas itu sudah menuju masa suram. Masa suram pula. Bahkan kalau sudah 40 ke atas tidak boleh banyak-banyak cakap. Nah, tensi pun sudah mulai tak normal, masa suram pun sudah mulai naik. Tapi kalau begitu, nah, yang banyak yang dilarang dan sebagainya. Berarti hidup kita ini yang betul-betul kita perjuangkan dengan kesehatan sekitar 20 tahun. Waktu kecil kita tidak bisa apa-apa. Di atas 80 mungkin juga kita banyak yang sudah tidak bisa apa-apa. Kalau begitu permainan hidup itu sih. Nah, kemudian untuk apa kita hidup? Itu ada surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadamu. Mengabdi ini dalam pengertian mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi bukan mengabdi itu hanya sekadar ibadah, puasa, sholat dan lain-lain. Segala macam bentuk kehidupan kalau itu kita ikuti sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, nah itu adalah maknanya ibadah. Jadi saya bacalah tafsir Syekh Muhammad Abdul. Kalau sekiranya umat Islam ini dari dulu konsisten mengikuti alur kehidupan seperti yang digariskan oleh Al-Quran, maka umat Islam ini 25 kali lebih maju dari Barat sekarang. 25 kali Pak. Dia ambil contoh mana kehidupan yang paling maju dan hebat dalam dunia Islam, dimulai dari Rasulullah sampai kepada Khalifah Abbasiyah, di mana Islam itu menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Ini kan kalau penemu-penemu baru ini kan itu tahun-tahun 1000 ke atas. Sementara tokoh-tokoh Muslim, penemu-penemu yang hebat-hebat itu yang sampai sekarang masih dipergunakan hasil temuannya itu di bawah tahun 300-an. Cuma persoalannya terputus, kita tertidur panjang setelah Irak dihancurkan oleh Hulagukan, di mana buku-buku ulama-ulama itu dimasukkan ke Sungai Efrat, berubah warnanya menjadi hitam karena luntur tinta karangan para ulama-ulama itu. Hanya beberapa biji saja buku yang diselamatkan oleh orang-orang Barat yang dia bawa pulang ke negaranya, karena tempat mereka belajar itu rusuh. Ada beberapa buku yang mereka bawa. Nah, dari situlah mereka belajar dan kita anggap mereka sudah banyak. Kalau seandainya yang kemarin itu tidak kejadian, penghancuran Irak, bukan Irak yang kemarin ini, tahun 90 yang sebelumnya itu, maka dunia 25 kali lebih maju dari yang ada sekarang. Itu kata Syekh Muhammad Abdul. Itu kan sudah dihitungnya dari tahun per tahun itu.
Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, di dalam muhasabah ini sebenarnya, jadi bukan hanya karena kita akhir tahun, benar setiap hari kita harus muhasabah. Artinya, cobalah kita gali Al-Quran itu untuk memahami makna hidup. Karena saya melihat begini Bapak Ibu, Al-Quran itu kan simpel, tidak bertele-tele, langsung kepada inti-intinya lagi. Cuman karena terlalu banyak tafsir, kadang-kadang bingung kita. Ulama A begini, ulama B begitu dan sebagainya. Tapi begitu kita langsung balik kepada lapasnya, ternyata kehidupan yang ditawarkan Al-Quran itu sederhana, sangat-sangat sederhana. Saya disertasi S3 saya membahas mengenai tindak pidana. Apa-apa saja perbuatan pidana dalam Al-Quran itu yang diberikan pelakunya sanksi. Hanya 10. Selebihnya selesaikanlah itu secara adat, selesaikan itu secara kemanusiaan. Nah, PBB pun jauh setelah itu sudah mendeklarasikan negara yang paling baik itu adalah negara yang undang-undang tentang kriminal itu sedikit. Tapi sedikitnya pun Amerika ada kita sekitar 200-an. Bayangkan Indonesia sedikit pidana. Salah-salah mengatakan ke seluruh sekarang banyak bisa diadukan yang pidana. Nah, ternyata semakin banyak dipidanakan, kebahagiaan hidup semakin jauh. Tapi kalau sedikit perbuatan yang dikenakan pidana itu menunjukkan kehidupan masyarakatnya bahagia. Nah, itu yang dikatakan Al-Quran ini. Cuma 10. Selebihnya apa? Selesaikanlah dengan kemanusiaan dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hidup ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu adalah untuk mencobai kamu, mengevaluasi kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Di sini baik, bukan yang banyak. Kata Ibnu Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, ahsanu amala itu syaratnya 2. Pertama, akhlasuha, dan yang kedua aswabuha. Seseorang itu baru dikatakan beramal baik pertama apabila yang dia kerjakan itu ikhlas. Orang yang mengerjakan itu ikhlas. Yang kedua aswabuha, bahwa yang dikerjakan itu benar. Ikhlas pun kalau tak benar tak ada panduannya dan itu awal. Cocok pun panduannya, tapi kalau tak ikhlas mengerjakannya juga tak ada awal. Jadi ahsanu amala, amal yang paling baik syaratnya cuma 2. Yang kita kerjakan itu memang ada panduannya, memang ada dalilnya. Yang kedua, kita mengerjakan itu dalam keadaan ikhlas. Nah, itulah rupanya salah satu bentuk dari kebahagiaan. Jadi bahagia hidup itu bukan karena terlalu banyak aturan, tapi kebahagiaan hidup itu adalah saling memahami dan saling memaafkan. Nah, itu kesimpulannya yang ada disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak usah malah kita mencari ke sana kemari bagaimana konsep bahagia itu, tapi Al-Quran itu sudah memberikan penjelasan kepada kita. Asalkan kita cerdas, pandai menjadikan kehidupan dunia sebagai pelangkai untuk kehidupan hari akhirat, itulah ajaran kehidupan di dalam Al-Quran. Kita punya istri, jadikan dia mendorong kita untuk mencari kebahagiaan hidup akhirat. Kita punya anak, punya harta, punya pangkat dan semuanya, tolong ini kita jadikan sebagai alat untuk mencapai kehidupan hari akhirat. Jangan semakin memburukkan kita, semakin mempercepat kita untuk masuk neraka, bukan. Tapi
ide-ide itu semua untuk mendorong kita masuk ke dalam surga kehidupan yang bahagia.